Kalian pernah dengar kutipan dari Muhammad Iqbal nggak? Tadi gue tuh habis scroll TikTok, terus nemu kutipan dari beliau. Keren banget sih, kan harus denger ya. Muhammad Iqbal yang mana ya? Muhammad Iqbal yang pemikir filsuf dan politisi saat reformasi Islam. Emangnya apa sih kutipannya? Nah, kutipan beliau itu yang paling oke sih ini. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Kayak, keren banget gak sih? Kayak relate banget sama kehidupan kita. Gue juga pernah baca kutipan dari Jamaluddin Al-Afghani yang isinya, "Bangkitlah wahai umatku, berjuanglah untuk membangun peradaban yang besar, tidak ada yang bisa menghalangi kemajuan kita kecuali diri kita sendiri." Wah, keren-keren ya kalimatnya. Kayak ternyata yang bisa bikin kita maju itu diri sendiri, bukan orang lain. Iya, betul. Mereka latar belakang dan pemikirannya gimana ya? Kok bisa mikir kayak gitu? Hebat banget. Ya, iya kan, Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar pada abad ke-20 yang lahir di Sialkot, Punjab, India. Itu pada zaman dulu India ya, kalau sekarang sebutnya Pakistan. Pada 9 November 1877, ia dikenal sebagai Allaman Iqbal yang berarti sarjana besar dalam bahasa Urdu. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah sastra Urdu dan Persia. Dengan karya-karya sastra yang ditulis baik dalam bahasa Urdu maupun bahasa Persia. Ia juga dihormati sebagai penyair nasional Pakistan dan pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Iqbal berasal dari keluarga sederhana yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Muhammad Iqbal menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sialkot, kemudian melanjutkan studi di Lahore, di mana ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang filsafat, bahasa Inggris, dan sastra Arab pada tahun 1899. Ia juga aktif dalam kegiatan sastra dan menjadi anggota Anjuman Himayat-e-Islam, sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan umat Islam. Muhammad Iqbal meninggal dunia pada 21 April 1938 di Lahore akibat penyakit jantung. Ia dimakamkan di dekat Masjid Badshahi dengan upacara kenegaraan. Ia meninggalkan warisan berupa pemikiran-pemikiran yang menginspirasi banyak generasi muslim di seluruh dunia. Ia dikenang sebagai syair Masyriq atau penyair dari timur, kemudian mufakir Pakistan atau pemikir di Pakistan, dan hakim ummat yang berarti bijaksana umat. Muhammad Iqbal memiliki pemikiran yang luas dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sosial manusia, khususnya dalam konteks Islam. Beberapa tema utama pemikirannya antara lain yang pertama, Islam dinamis. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa Islam adalah agama yang dinamis, progresif, dan universal. Islam tidak hanya memberikan ajaran-ajaran moral dan spiritual, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan zaman. Iqbal menolak pandangan bahwa Islam adalah agama yang statis, kaku, dan tertutup. Yang kedua, kehidupan individual dan sosial. Muhammad Iqbal memandang bahwa manusia adalah makhluk individual dan sosial sekaligus. Manusia memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh individu. Yang ketiga, ada nasionalisme dan internasionalisme. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang kompleks tentang nasionalisme dan internasionalisme. Di satu sisi, ia tuh mendukung gagasan pembentukan negara-negara muslim yang merdeka dari penjajahan asing seperti Pakistan. Ia menganggap bahwa negara-negara muslim memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempertahankan identitasnya yang khas. Iqbal menyerukan agar umat Islam memiliki visi yang luas dan inklusif tentang nasionalisme dan internasionalisme. Gimana? Keren banget kan Muhammad Iqbal? Oh gitu, keren banget ya Muhammad Iqbal. Tapi Jamaluddin Al-Afghani juga gak kalah keren loh. Dia salah satu sosok penting dalam kemajuan Islam. Semangat persatuannya tuh tinggi banget, sampai beliau membentuk gerakan pan-islamisme. Jadi gerakan ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan Islam untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Barat. Dia juga membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang dikunjunginya, sampai beliau mendapat
julukan Bapak Nasionalisme Islam. Bukan cuma menyuarakan semangat persatuan, tapi beliau juga menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Jadi berdasarkan pengalamannya mengunjungi beberapa negara-negara Islam, beliau melihat kalau ternyata dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang despotik atau sewenang-wenang. Nah, beliau pengen banget nih rakyat mengadakan revolusi dengan menggantikan pemerintah yang sewenang-wenang dengan pemerintah yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan Islam. Gak cuman itu, beliau juga memperbaiki akidah umat Islam. Beliau berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan Islam yang benar. Menurut beliau, untuk mencapai pembaruan, umat Islam harus dibersihkan dari kepercayaan tahayul, rukun iman harus jadi pandangan hidup, dan memerangi hawa nafsu jahat, serta menegakkan disiplin. Wih, keren banget pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Kalau latar belakangnya gimana, Mut? Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan, tahun 1838 Masehi. Nama ayahnya Said San atau dikenal dengan gelar Sadar Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat loh. Oh iya, Jamaluddin Al-Afghani itu bukan nama asli beliau. Nama aslinya Said Muhammad. Dia dapat tambahan Said di depan namanya karena memiliki hubungan nasab dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhu dari pihak Ali At-Tirmizi, seorang perawi hadis. Jadi gak heran kan kalau beliau hebat, karena memang dari keturunan orang-orang hebat. Oh, gue juga pernah dengar ada lagi namanya Muhammad Abduh. Ia seorang tokoh pembaharu Islam. Ia dikenal karena sumbangannya dalam menghadapi tantangan modernitas dan memperbarui pemikiran Islam pada abad ke-19. Ia lahir di Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Ia mendapatkan pendidikan tradisional Islam di sekolah agama dan menguasai Al-Quran, serta ilmu-ilmu agama tradisional. Ia pergi ke Mekah pada tahun 1866 untuk mengejar pendidikan Islam yang lebih mendalam. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan ulama terkemuka saat itu dan terpapar pada pemikiran-pemikiran keagamaan yang beragam. Setelah kembali ke Mesir, Abduh terlibat dalam gerakan reformasi dan pendidikan modern. Ia memperjuangkan penyatuan antara tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan modern, mengutamakan pemahaman yang lebih rasional dan kontekstual terhadap agama. Ia diangkat menjadi kepala sekolah tradisional Al-Azhar pada tahun 1882. Di sana ia mengusulkan perubahan kurikulum yang mencakup ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, dan bahasa asing. Ia kemudian mengusulkan interpretasi agama yang lebih terbuka dan progresif. Ia menekankan pentingnya menghubungkan Islam dengan kondisi sosial dan intelektual masa kini serta menolak praktik bidah yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ia juga sempat menentang praktik taklid buta terhadap otoritas agama dan mendorong umat Islam untuk menggunakan akal sehat dan rasionalitas dalam memahami ajaran agama. 4 agenda pembaharuan yang dicanangkan Muhammad Abduh yaitu pertama, pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan pengalaman yang tidak benar. Kedua, perumusan kembali ajaran Islam sejalan dengan pemikiran modernis reformulasi. Ketiga, pembelaan Islam dari pengaruh Eropa dan serangan-serangan Kristen. Keempat, pembaharuan pendidikan tinggi Islam berakhiri ini akan dibahas tersendiri dan banyak porsi penekanannya karena pendidikan merupakan media yang baik-baik pembaharuannya. Muhammad Abduh meninggal pada tahun 1905, tetapi pemikirannya terus mempengaruhi perdebatan dan diskusi tentang agama dan modernitas dalam Islam hingga saat ini. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berusaha menyatukan nilai-nilai Islam dengan nasionalitas. Keren ya, wah mereka sangat keren. Aku juga mau cerita dong. Kalian tahu atau pernah dengar tentang Muhammad Ali Pasha nggak? Dia juga sama loh, seorang tokoh pembaharu Islam dan juga politikus serta pemimpin militer. Tapi dia bukan penyair, jadi pemikirannya nggak ditulis sama dia. Tapi dia keren banget sikapnya. Jadi
Pemikirannya masih ada loh sampai sekarang. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu yang berpusat di Istanbul, dan ayahnya Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga. Kemudian ini pemikirannya Muhammad Ali Pasha. Yang pertama adalah modernisasi Mesir. Modernisasi Mesir itu dia mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengubah Mesir menjadi negara yang modern dengan memperkenalkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Muhammad Ali membangun infrastruktur termasuk jaringan jalan, sistem irigasi, dan industri manufaktur. Dia tuh juga mendirikan sekolah modern dan mengirimkan orang-orang yang ingin belajar di Mesir untuk pergi ke Eropa untuk belajar. Itu. Kemudian ada penguatan militer. Muhammad Ali Pasha memiliki visi untuk membangun kekuatan militer yang kuat di Mesir. Dia mengadopsi teknologi militer modern dari Eropa, termasuk senjata api dan taktik perang modern, dengan memodernisasi militer. Dia berhasil memperluas kekuasaan Mesir dan mempertahankan kemerdekaan negaranya. Yang ketiga adalah sentralisasi kekuasaan. Muhammad Ali Pasha menerapkan sistem sentralisasi kekuasaan yang kuat di Mesir. Dia mengurangi kekuatan kaum feodal, maksudnya seperti kaum bangsawan atau tuan tanah, dan memperkuat pemerintahan pusat. Langkah ini memungkinkannya untuk menjalankan reformasi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan modern dengan lebih efektif. Yang keempat ada reformasi pertanian. Dia mendorong sekali reformasi pertanian di Mesir dengan menerapkan sistem kapitalis, termasuk kepemilikan tanah pribadi dan penggunaan teknik modern. Informasi ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pemikiran nasionalis, dia tuh pemikirannya nasionalis banget karena dia berusaha untuk memperkuat posisi Mesir dan melindungi kepentingan nasionalnya. Upaya modernisasi dan penguatan militer yang dilakukannya sebagian besar didasarkan pada tekadnya untuk menjaga kekuatan dan otonomi Mesir. Jadi sebenarnya Muhammad Ali Pasha ini dia tuh juga nggak mau kalau misalnya kekuasaan itu diambil sama orang lain di Mesir. Jadi dia menggunakan pemikiran-pemikiran yang ternyata juga hebat juga gitu. Nah, pemikiran Pasha ini tuh terpengaruh atau terinspirasi juga oleh Napoleon Bonaparte. Kalau lo Ben, Oh, gue sih suka banget sama Rashid Ridho. Pemikirannya itu keren banget. Selain itu, ternyata Rashid Ridho itu adalah murid dari Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah, dan meninggal pada 22 Agustus tahun 1935 di Mesir. Katanya sih dia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya dia memakai gelar Al-Sayyid di depan namanya. Nama lengkapnya itu adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Panjang banget ya. Dia itu seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abdullah. Jadi dia itu ternyata juga berteman sama Jamaluddin Afghani. Rashid Ridho dididik di madrasah tradisional di Al-Qalamun. Kemudian dia lanjutin pelajarannya di madrasah Al-Watoniyah di Al-Islamiyah di Tripoli. Nah, di sana dia belajar bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Perancis, serta pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Rashid Ridho dipengaruhi oleh Al-Sheikh Hussein Al-Jisr, yaitu adalah pendiri sekolah tersebut yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Dia juga dipengaruhi oleh ide-idenya Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusta. Rashid Ridho bertemu dengan Muhammad Abduh
di Beirut. Dan dialog mereka memberikan pengaruh besar. Pemikiran pembaruan yang diperolehnya itu dari guru-gurunya mempengaruhi pemikirannya. Rashid Ridho pindah ke Mesir yang dekat dengan Muhammad Abduh tinggalnya. Dan pada tahun 1898 ia mulai menerbitkan majalah terkenal nih yang namanya itu Al-Manar. Majalah ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, dan menghilangkan tahayul dan bid'ah dalam Islam, meningkatkan mutu pendidikan, serta membela umat Islam dari campur tangan politik negara-negara barat. Selain itu, majalah ini juga menyiarkan ide-ide Muhammad Abduh dan karya-karya Rashid Ridho sendiri. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan Islam antara lain yaitu 1. Mengedepankan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam. 2. Menentang sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. 3. Menggunakan akal untuk menafsirkan ayat dan hadis dengan memperhatikan prinsip umum. 4. Memperoleh pengetahuan sains dan teknologi sebagai kunci kemajuan umat Islam. Keren banget sih ini. Adapun yang kelima yaitu menyoroti pengaruh negatif bid'ah dan kufarat dalam ajaran Islam. Yang keenam, mengakui kebahagiaan dunia dan akhirat melalui hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah yang dijalankan oleh seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan hukum Islam nih sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, itu dia pemikiran dari Rashid Ridho. Keren banget kan teman-teman? Ya itu alasannya aku kagum nih sama Rashid Ridho. Dia itu menurut gue sih keren banget deh pokoknya. Nah, itu tadi adalah biografi dan pemikiran para 5 tokoh pembaharuan Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.